Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang dimanapun kita semua berada. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini bersama saya Abila Sita Zakira Utami dengan NIM 2024 31124 dan rekan saya, eee, Arakiel Wirda. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan untuk, nomor pertama yaitu AI, produk AI yang digunakan untuk salah satu produk AI yang digunakan. Kemudian yang pertama ini ada AI Translator Earbuds, yaitu perangkat wearable berbentuk earphone nirkabel yang memanfaatkan AI, Natural Language Processing, Automatic Speech Recognition, dan mesin translation untuk menerjemahkan percakapan secara real time antar bahasa. Nah, di sini AI Translator Earbuds berfungsi sebagai perangkat pintar yang membantu pengguna berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai bahasa secara langsung dan real time. Perangkat ini bekerja dengan cara mendengarkan percakapan dalam bahasa asing melalui mikrofon, kemudian mengubah suara menjadi teks menggunakan teknologi pengenalan suara. Setelah itu, sistem kecerdasan buatan menerjemahkan teks ke bahasa yang diinginkan pengguna, lalu mengubah hasil terjemahan tersebut kembali ke suara yang dapat didengar langsung melalui earbud. Dengan kemampuan ini, pengguna dapat memahami dan merespons percakapan tanpa harus menguasai bahasa asing. Fungsi tersebut sangat bermanfaat dalam berbagai situasi seperti perjalanan nasional, pertemuan bisnis, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 5 produk yang nanti saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu Time Kettle WT2H. Nah, di sini dengan merek Time Kettle, spesifikasinya yaitu dual beamforming microphone, smart noise reduction, directional voice recognition, dan dia bisa mengetahui 40 bahasa dan 0,5 detik latensi. Nah, analisis PS di sini yaitu performance-nya itu sangat tinggi, akurasi terjemahan real time, kemudian kecepatan respon, stabilitas koneksi, dan kualitas suara. Kemudian environment-nya yaitu di sini kita juga bisa digunakan dalam area ramai, meeting multilingual, atau traveling internasional. Kemudian ada actuators, yaitu di sini ada speaker audio output, mobile app display, touch control, dan cloud translation engine. Kemudian sensornya yaitu di sini yang paling utama adalah touch sensor dan voice recognition system. Kemudian ada Google Pixel Buds Pro. Nah, di sini spesifikasinya itu dari Google. Kemudian di sini juga spesifikasinya ada Google Assistant Integration, yaitu dia menggunakan AI sendiri yaitu, Gemini. Dan di sini kita bisa real time translation via Google Translate. Nah, dari performance-nya juga di sini bisa kita lihat bahwa di sini tuh, yang tadi saya bilang dia tuh langsung berintegrasi dengan AI Assistant, kemudian, baterainya ini sangat awet dan environment-nya itu smart home ecosystem, yang di mana earbuds ini sangat bergantung pada, ekosistem Android atau Google. Nah, di sini juga itu atasnya yaitu Voice Assistant Respond, yaitu respon audio berupa dialog bolak-balik dengan pengguna. Kemudian sensornya, yaitu di sini juga ada accelerometer gyroscope, yaitu mendeteksi pergerakan kepala, posisi telinga, dan mendeteksi getaran rahang saat berbicara. Kemudian yang ketiga, yaitu ada Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Nah, di sini mereknya itu Samsung. Nah, kemudian di sini juga real time language support dan hi-fi audio. Nah, di sini performance-nya itu yaitu di mana, dia memiliki Samsung Ecosystem Compatibility yang di mana sinkronisasi instan dan kelancaran fitur interpreter tanpa lock yang di mana dia harus dengan ekosistem Samsung. Kemudian environment-nya yaitu di sini Samsung Galaxy Phones ekosistem firmware Virtual AI yang khusus beroperasi di atas OS Samsung. Kemudian actuators-nya yaitu audio speaker yang mengeluarkan hasil audio terjemah langsung ke pengguna. Nah, sensornya di sini dia juga menggunakan triple microphones yang di mana 3 mikrofon ditambah sensor getaran di tulang rahang kita. Kemudian yang keempat yaitu Enfire M6 Translator Earbuds. Nah, spesifikasinya yaitu dengan merek Enfire dengan 71 sampai 144 language yang di sini juga support all 5 package support. Performance-nya yaitu basis translation effectiveness, multi-language support,
dan portability. Environment-nya yaitu digunakan dalam situasi non-formal seperti liburan, kemudian business communication dan sebagainya, dan actuators-nya yaitu bisa, mengeksekusi antarmuka visual di ponsel pengguna. Sensor, yaitu di sini ada dual microphone juga, dan battery management system. Yang terakhir itu ada WOAS M3 Translator Earbuds, yang di sini spesifikasinya yaitu seri M3 dengan 144 bahasa, nah tapi hanya dengan 11 offline bahasa. Nah, di sini, PS-nya yaitu, performance-nya itu bisa digunakan dalam 11 bahasa offline. Kemudian environment-nya di sini juga kita bisa, education dan cross border, yang di mana memfasilitasi belajar mengajar. Nah, actuators-nya yaitu di sini adalah ada mobile app translation display dan sensornya yaitu ada dual microphones noise dan reduction sensor. Baik, untuk soal nomor 2 akan dijelaskan langsung oleh teman saya yaitu Arakiel Wirda. Baik, terima kasih untuk Abila. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait nomor 2 yang A, yaitu menetapkan titik awal perjalanan kampus ITPLN ke titik tujuan akhir perjalanan sesuai dengan tabel yang telah ditentukan. Kami untuk kelompok 14 yaitu titik akhirnya pada Plaza Senayan Mall. Nah, di sini yang B, yaitu kita di sini menentukan moda dari transportasi dan juga petanya. Dapat dilihat di sini kami sudah membuat peta sederhana dari ITPLN menuju Plaza Senayan dengan melewati titik-titik. Yang pertama ada Puri Indah. Puri Indah. Setelah itu kita menuju ke Kebun Jeruk dan lalu ke Palmerah, dan yang terakhir tujuannya ialah Plaza Senayan. Nah, untuk moda transportasinya di sini kami menggunakan motor. Alasannya itu karena lebih cepat di daerah Jakarta dan dapat menghindari macet. Setelah itu yang kedua dapat melewati jalan alternatif, dan yang terakhir itu lebih efisien. Nah, rutenya tadi sudah saya jelaskan. ITPLN itu dengan node A, Puri Indah B, Kebun Jeruk C, dan Palmerah D, dan yang terakhir itu Plaza Senayan di E. Nah, untuk jarak antar node-nya itu dari A ke B yaitu 4 km, dari B ke C 3 km, dari C ke D 4 km, dan yang terakhir dari D ke E itu 5 km, sehingga total jarak yang ditempuh dari ITPLN menuju ke Plaza Senayan Mall ialah 16 km. Nah, yang C di sini kami membuat diagram tree atau diagram pohon. Yang pertama itu jika dari ITPLN ke Puri Indah atau ke node B, setelah itu ialah berjarak 4 km. Lalu jika kita memilih ke C, yaitu ke Kebun Jeruk berjarak 3 km. Sedangkan jika dari B kita menuju ke D, yaitu berjarak 7 km. Nah, sedangkan di sisi satunya lagi, jika dari A kita memilih ke C, yaitu langsung ke Kebun Jeruk, itu berjarak 7 km. Lalu ke D atau Palmerah itu berjarak 4 km, dan tujuan akhir kita ke Plaza Senayan yang berjarak 5 km. Lalu yang terakhir ialah yang keempat atau D, ialah perhitungan manual. Nah, untuk perhitungan manual ini kami menggunakan mode Astar Search. Untuk node A itu HN-nya bernilai 16, yang B bernilai 12, C bernilai 9, D bernilai 5, dan E-nya itu atau tujuannya itu bernilai 0. Nah, untuk langkahnya itu yang pertama dari A. Dari ke B menuju G itu 4, sedangkan F ialah 4 ditambah 12 bernilai 16. Lalu yang kedua itu dari B. Menuju ke C ke G bernilai 7, dan F-nya ini bernilai 7 ditambah dengan 9 16 juga.
Nah, untuk ini kita tuh bebas memilih sesuai dengan diagram T yang tadi saya sudah jelaskan. Dan di sini kami memilih alur yang B. Lalu yang ketiga itu kalau dari C ke D bernilai 11, lalu F-nya itu bernilai 11 ditambah dengan 5 ialah 16. Dan yang terakhir itu dari D. Dari D ini menuju E bernilai 16. Sehingga F-nya itu 16 ditambah 0 ialah 16. Untuk hasil jalurnya itu dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dan terakhir ke E. Untuk total jaraknya 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 bernilai totalnya 16 km. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Abila. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kami juga membuat program code dari Python. Yang di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama yaitu di sini baris pertama, yaitu import heap key. Yang di sini adalah program bawaan Python yang dimana kita itu bakal membuat prioritas antrian. Yang dimana antrian ini dia memiliki antrian FIFO, yaitu first in, first out. Jadi data yang punya letter kecil akan selalu ditaruh paling depan atau keluar. Yang dimana ini penting kita menggunakan algoritma search, jadi sama menggunakan antrian FIFO juga. Kemudian di sini ada tulisan graph. Graph di sini kami berdasarkan peta digital yang sudah tadi kami jelaskan, yang dimana yaitu dari A ke B, berarti A ke B dengan jarak 4 km, C dengan jarak 7 km, dan jarak hasil dalam rumus A* disebutkan dengan nilai G. Kemudian di sini heuristik, yaitu di sini juga heuristik kami melampirkan angka-angka yang sudah dijelaskan tadi di soal. Kemudian di sini ada lokasinya. Lokasinya juga kami tuliskan secara detail, yaitu ITPLN, Puri Indah, sampai ke Plaza Senayan. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk aja ke fungsi utamanya, yaitu dev astar search. Nah, di sini di codingan yang ini, di codingan yang ini, di sini tulisannya open set, yaitu adalah ini daftar titik yang akan dicek selanjutnya. Nah, kemudian ini nanti pada heap key, heap push open set, di sini nanti akan memasukkan titik awal node A dalam daftar. Kemudian format datanya itu dari 4 bagian, yaitu nilai F, nilai G, dan nama kode saat jalur ini tempuh. Nah, kemudian yaitu di sini discourse sama dengan astar sama dengan 0. Di sini adalah buku catatan yang untuk mengingat jarak terpendek yang sudah diketahui dari titik awal ke titik tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke step 1, yaitu di while open set fg current path. Nah, di sini intinya selama masih ada titik di dalam antrian untuk dicek, program akan terus berjalan. Dan di sini heap titik hepop ini adalah kunci baris utama dari astar search, dimana nanti program akan mengambil nilai paling kecil karena ini sesuai dengan search yang digunakan. Nah, kemudian di sini jika sudah sampai tujuan, nanti dia akan menghentikan pencarian, yang dimana setiap pengambil titik untuk dicek program bertanya, apakah titik ini adalah program tujuan akhir E? Jika iya, pencarian akan selesai. Dan di sini semua tetangga akan dicek, dan kemudian jika tidak ada lagi, maka jalur tidak akan ditemukan. Nah, untuk menjalankan program, kita ketik underscore star search A hingga E. Nah, di sini kita akan coba menjalankan programnya tersebut. Baik, di sini terlihat bahwa mulai pencarian dari rute TPLN node A ke node E. Langkah 1 yaitu evaluasi dari node A, B ke G itu 4. Nah, kita bisa lihat F-nya itu 4 tambah 12 sama dengan 16. C ke G itu 7. Kemudian F sama dengan 7 plus 9 sama dengan 16. Kemudian kita akan mengevaluasi dari node B. Kemudian akan mengevaluasi dari node C. Dan langsung mengevaluasi dari node D. Dan kita akan melihat kesimpulan dari hasil pencarian. Hasil pencarian yaitu hasil jalurnya yaitu dari A, B, D, dan ke E. Dengan total jarak yang sama yaitu 16 km. Baik,
Itu saja penjelasan UTS dari kami, dari nomor 1 dengan nomor 2. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.